Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farjan 'ajila ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para sesepuh bin sepuh, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan, yang kami hormati Bapak Lurah Pekajangan, yang kami hormati segenap pengurus takmir dan jamaahnya dari Masjid Baitul Hakim, juga yang kami hormati hadirin wal hadirat, juga yang kami cintai dan kami banggakan adik-adik yang juga ikut hadir pada acara malam hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada malam hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati malam 1 Muharram, pergantian tahun Hijriah dari tahun 1444 ke tahun 1445 Hijriah. Kita berharap semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terus terang saya agak kaget juga, ternyata banyak juga anak-anak yang hadir pada malam hari ini. Ini pertanda baik bahwa para orang tua bisa mengkondisikan putra-putrinya untuk ikut hadir dalam kegiatan agama seperti malam hari ini. Karena memang yang namanya tarbiyah itu harus dimulai sejak usia dini kalau ingin berhasil. Ada sebuah syair yang mengatakan innal husuna idza qawwamtaha atadalat wa la talinu idza qawwamtaha al-khashab. Sesungguhnya ranting itu akan bisa lurus kalau engkau meluruskannya. Tetapi jangan coba-coba untuk meluruskan batang pohon. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, tidak bisa, kalau dipaksakan dia akan patah. Sehingga kita doakan semoga anak-anak kita, adik-adik kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, manusia dan bangsa. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pada malam hari ini kita berada pada malam pergantian tahun Hijriah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menyampaikan usia kita sampai dengan tahun 1445 Hijriah. Dan pada kesempatan malam hari ini nanti kita akan coba mengkaji bersama tentang beberapa kiat yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tetapi sebelumnya kita akan coba
bicarakan sedikit tentang sejarah penetapan tahun baru Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah itu dibuat, didasari atas kebimbangan atau kebingungan umat Islam pada waktu itu karena mereka belum punya tahun. Ya. Sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad, bangsa Arab sudah punya hari. Ada yang bisa menyebutkan 7 hari dalam bahasa Arab. Pertama As-Sabt, terus apa lagi? Al-Ahad, Al-Itsnain, Al-Thulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, wal Jumu'ah. Ada 7 hari dalam sepekan. Mereka juga sudah mengenal angka untuk tanggal. Mereka juga sudah mengenal bulan-bulan yang ada 12 itu. Ada yang bisa menyebutkan 12 bulan Hijriah? Dari Muharram, setelah itu apa? Safar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Tsani, terus Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. 12 bulan. Tetapi mereka tidak punya tahun. Sehingga seringkali untuk menentukan tahun mereka kaitkan dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Contohnya kelahiran Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12, bulannya Rabiul Awal. Tahunnya berapa? Tidak ada, artinya tahun gajah. Tidak pakai angka tahunnya, pakainya tahun gajah. Karena pas lahirnya Nabi ada peristiwa besar di mana Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga mulai timbul pemikiran, sudah seharusnya kaum muslimin punya tahun sendiri. Dan tahun Hijriah ini mulai diupayakan keadaannya atau wujudnya pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Pada waktu itu beliau mengundang beberapa sahabat, mereka bermusyawarah untuk menetapkan tahun Hijriah, tahun Islam. Diundanglah para sahabat yang ada pada waktu itu, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalha bin Ubaidillah. Ada yang mengusulkan tahun Islam diawali dari sejak lahirnya Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengusulkan diawali dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Sementara Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar tahun Hijriah, tahun Islam diawali dari sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan ternyata pendapat Ali ini yang disepakati. Sehingga tahun pertama Islam Hijriah dimulai sejak dari hijrahnya Nabi kita Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, tahun Hijriah tidak lepas dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu merupakan salah satu di antara 4 bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Qari, yaitu surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Inna iddatasy syuhuri
indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sesuai dengan ketetapan pada hari Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Maka dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah di mana beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi, ayo dengarkan ya. Nabi menyatakan bahwa sesungguhnya zaman atau masa itu berputar sebagaimana mestinya sesuai dengan hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan haram. 3 datangnya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan satu lagi adalah Rajab Mudhar, yang letaknya di antara bulan Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena kebetulan pada waktu itu yang paling mengagungkan bulan Rajab adalah kabilah Mudhar. Dengan dikatakan Rajab Mudhar, seakan-akan bulan Rajab itu miliknya kabilah Mudhar. Maka Nabi menyebutnya dengan sebutan Rajab Mudhar. Jadi itulah 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jamaah sekalian, itulah sedikit sejarah berkaitan dengan penetapan tahun baru Islam ataupun tahun baru Hijriah. Dan kita malam ini ada pada pergantian tahun Hijriah dari 1444 menuju ke 1445 Hijriah. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Hijriah ini. Kita akan coba sampaikan 4 kiat. Kiat yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menyambut datangnya tahun baru Hijriah adalah mensyukuri nikmat umur dan waktu. Karena Allah sudah menyampaikan umur kita sampai dengan malam pergantian tahun ini. Nah, terkait dengan masalah umur, ada beberapa hakikat yang perlu untuk jadi bahan kontemplasi ataupun perenungan buat kita bersama. Yang pertama, umur itu adalah merupakan salah satu dari 4 hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak gratis ngasih umur kepada kita. Umur yang Allah berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya bagaimana ia menghabiskannya.
Yang kedua, wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya. Ilmu yang sudah kita dapatkan harus kita amalkan, karena akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana pula dia membelanjakannya. Untuk harta, hisabnya dua. Dari mana mendapatkannya dan kemana pula dia membelanjakannya. Bisa jadi dapatnya dengan cara yang baik, dibelanjakan untuk yang tidak baik. Atau didapatkan dengan cara yang tidak baik. Korupsi misalnya, disumbangkan untuk bangun masjid, itu juga salah. Jadi harta itu harus didapatkan dengan cara yang baik dan dipergunakan dengan cara yang baik pula. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya bagaimana ia mempergunakannya. Tubuhnya digunakan untuk taat atau sebaliknya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah umur. Maka kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Dengan bergantinya tahun dalam hitungan kita, umur kita bertambah. Dalam hitungan Allah, umur kita berkurang. Karena umur kita sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat umur yang kedua adalah bahwa umur itu seperti tamu atau bayangan. Al-umru mithlu dhaifi awi taifi laisa lahu iqamah. Umur itu seperti tamu atau bayangan yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang tidak akan selama-lamanya. Hanya sebatas kebutuhan kita. Selesai kita akan pulang. Begitupun dengan bayangan, tidak ada bayangan untuk selama-lamanya. Suatu saat bayangan akan hilang. Itulah gambaran daripada umur kita. Kalau sekarang kita masih hidup, berarti umur kita masih mau bertamu kepada kita. Tetapi yang namanya tamu tidak akan bertamu untuk selama-lamanya. Suatu saat kita akan diperpisahi oleh tamu kita yang bernama umur. Dan pada saat itulah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena jatah hidup kita sudah habis. Kemudian hakikat umur yang ketiga, bahwa umur itu hakikatnya adalah himpunan dari hari-hari yang dijalani oleh manusia dalam hidup ini. Sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, yabna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, wahai manusia, engkau adalah himpunan dari hari-hari. Apabila satu hari telah kamu lalui, berarti berkurang pula lah jatah hidupmu sehari dalam hidup ini. Misalnya ada orang ditetapkan oleh Allah umurnya 60 tahun, tinggal dikalikan aja dengan 365. Jatuhnya 21.900 hari. Itulah hari-hari yang harus dia jalani. Satu hari sudah dia jalani, berarti jatah hidupnya berkurang sehari sampai jatahnya habis, dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat umur yang keempat adalah bahwa umur yang sudah kita lalui tidak mungkin bisa kita kembalikan lagi. Umur itu ibarat roda yang terus berputar ke depan. Tidak jalan di tempat, apalagi mundur.
Yang sudah tua tidak bisa kembali muda. Meskipun dipermak, kelihatan tuanya. Makanya ada satu pesan yang bagus dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Ma min yaumin yanshaku fajruhu illa wa yunadi yabna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Fatazawwad minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah." Tidak ada satu hari pun yang fajarnya terbit melainkan mengatakan kepada manusia, setiap hari yang datang kepada kita itu mengatakan kepada kita. Apa yang dikatakan? Yabna Adam, wahai manusia, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku akan jadi saksi atas amal perbuatanmu pada hari itu. Fatazawad minni, jadikanlah aku sebagai bekal hidupmu. Karena sesungguhnya aku apabila telah datang, aku tidak akan mungkin datang lagi sampai nanti datangnya hari kiamat. Hari ini tanggal berapa? 18 Juli tahun 2023. Datang cuman hari ini, sejak adanya alam sampai nanti datangnya hari kiamat. Hari ini bukan pengulangan kemarin, besok bukan pengulangan hari ini, lusa bukan pengulangan besok. Setiap hari yang datang kepada kita adalah hari yang baru, yang datang cuman sekali-kalinya sejak adanya alam ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Tetapi celakanya, setiap hari yang kita lalui akan mencatat semua amal perbuatan kita dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita perbuat pada hari ini. Itu celakanya. Semua amal perbuatan kita, semua ucapan kita, setiap harinya akan direkam, akan dicatat oleh hari yang kita lalui dan kelak akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan pada hari itu. Itulah 4 hakikat daripada umur dan waktu yang harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Lantas bagaimana caranya mensyukuri nikmat umur dan waktu? Cara mensyukurinya yang pertama, menjaga umur dan waktu kita dengan sebaik-baiknya, melebihi kita menjaga harta benda kita. Karena harta benda yang hilang masih bisa dicari. Umur, waktu yang berlalu tidak mungkin kita kembalikan lagi. Maka kita jaga umur dan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan salafun as-salih dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam menjaga waktu mereka, melebihi kita dalam menjaga harta benda kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku dapati satu kaum, mereka adalah salafun saleh, mereka dalam menjaga waktu dan umur mereka melebihi kita dalam menjaga harta benda kita. Bagi mereka harta hilang tidak masalah, asal umur dan waktunya tidak mereka sia-siakan. Kalau sikap kita kadang kebalikannya, waktu, umur terbuang tidak masalah, yang penting uang tidak hilang. Maka ada di antara mereka yang mengatakan begini, min alamatil maqti idha'atul waqti. Di antara tanda orang itu dibenci oleh Allah ketika dia menyia-nyiakan waktu.
Wa kanu yahrusuna kullal hirsi ala alla yamurra yaumun aw ba'du yaumin duna an yatazawwadu bi'ilmin nafi'in aw amalin salihin hatta la tatasarbal a'maru suda wa tadhi'u haba'an. Dikatakan bahwa salafuna soleh, mereka adalah orang-orang yang menjaga umur dan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak ingin kalau sampai 1 hari, bahkan setengah hari mereka lalui, tidak mereka isi dengan ilmu yang bermanfaat atau melakukan amal soleh. Agar umur mereka, waktu mereka tidak terbuang percuma dan sia-sia. Al-Wazir As-Saleh Yahya ibn Hubairah, seorang menteri yang soleh, namanya Yahya ibn Hubairah. Dia mengatakan, al-waqtu anfasu ma'udita bihifzihi wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Namun dalam kenyataannya, justru waktu itulah yang paling banyak disia-siakan oleh umat manusia. Itulah kenyataan. Maka cara pertama mensyukuri nikmat umur dan waktu, kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita isi untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kiat yang kedua, kita dalam hidup ini perlu membuat skala prioritas. Karena apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini banyak. Ada yang sangat penting, ada yang sekedar penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting sama sekali. Maka kita dahulukan yang paling penting, baru kemudian yang penting, baru kemudian yang kurang penting, yang tidak penting jangan dikerjakan. Karena itu menghabis-habiskan umur dan waktu. Saya tanya ibu nih, kalau ibu sedang nonton sinetron, datang waktu sholat, kira-kira gimana sikapnya? Dimatikan TV-nya, sholat dulu, atau lanjut nonton sinetron? Penting mana sholat tepat waktu sama nonton sinetron? Bapak-bapak, lagi nonton bola, datang waktu sholat, kira-kira gimana? Lanjut nontonnya atau sholat dulu? Penting mana sholat tepat waktu berjamaah sama nonton TV, nonton bola? Nonton TV katanya anak ini. Jadi dalam rangka mensyukuri nikmat waktu dan umur, kita harus mampu mendahulukan yang lebih penting daripada yang sekedar penting. Yang tidak penting, tidak ada manfaatnya, jangan dikerjakan. Karena Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman seseorang ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita ingin dianggap punya kualitas keislaman yang bagus, maka kita harus mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak ada faedahnya dunia apalagi akhirat. Jamaah sekalian, kiat yang ketiga adalah tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara yang mubah adalah perkara yang boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak ada konsekuensi pahala dan dosanya. Seperti apa? Bercanda, main-main yang tidak berlebih-lebihan, makan, minum, tidur. Silahkan. Itu adalah perkara yang mubah, yang boleh kita kerjakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Sehingga hidup kita habis untuk main, makan, dan tidur. Yang disingkat menjadi MMT, main, makan, tidur. Justru kita gunakan makan, minum, dan tidur kita sebagai bekal untuk kita bekerja, beraktivitas
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang berikutnya, yang keempat adalah bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mensyukuri nikmat umur dan waktu kita coba untuk bisa mendapatkan waktu-waktu yang istimewa itu. Ada yang datangnya setiap malam, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul yaumil akhir, thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam akan turun ke langit bumi pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah akan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa dan kesalahannya. Ada lagi yang datanya sepekan sekali, yaitu hari Jumat. Itu adalah hari yang mulia. Kemuliaan hari Jumat melebihi kemuliaan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang jarang disadari oleh umat Islam. Di mata Allah dan Rasulnya, hari Jumat lebih mulia, lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jumat adalah hari raya pekanan bagi umat Islam. Maka kita harus meningkatkan ibadah kita pada hari Jumat dengan memperbanyak sholawat serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ada juga yang datangnya sebulan dalam setahun, yaitu apa? Bulan Ramadan. Itulah di antara waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah yang kita diperintahkan berusaha untuk bisa mendapatkannya. Kiat yang kelima adalah mengisi umur dan waktu kita untuk senantiasa kita bisa nambah ilmu dan melakukan amal soleh. Nah, terkait dengan nambah ilmu, maka ada sebuah pesan dari seorang penyair mengatakan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kamu orang yang tiap hari nambah ilmu meskipun sedikit. Jangan sampai kita tambah umur tapi ilmunya tidak nambah. Semakin tua harusnya ilmu kita semakin banyak. Karena kita diperintahkan setiap hari nambah ilmu meskipun sedikit. Kemudian wasbah fi buhuril fawaidi. Berenanglah dalam samudra kefaedahan ataupun kemanfaatan. Artinya kita diperintah untuk senantiasa nambah ilmu dan melakukan hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat. Kiat yang keenam untuk mensyukuri nikmat waktu dan umur adalah dengan menjauhi hal-hal yang bisa merusak umur dan waktu kita. Di antaranya apa? Yang pertama adalah tulul amal. Panjang angan-angan, suka ngelamun, suka berhayal, tapi malas bekerja. Itu menghabiskan umur dan waktu. Dia mengatakan, seandainya saya jadi orang pandai, tetapi malas belajar, maka tidak akan pandai-pandai. Seandainya saya jadi orang kaya, malas bekerja, maka tidak kaya-kaya. Seandainya saya bisa masuk surga, tetapi malas ibadah, mungkin tidak akan masuk surga. Ya, jadi tulul amal
itu yang akan menghancurkan umur dan waktu kita. Kemudian yang kedua adalah tertipu dengan amalan-amalannya sendiri. Merasa amalannya paling banyak, paling bagus, paling istimewa, paling ikhlas, yang lainnya tidak seperti amalnya dia. Ketika orang sudah tertipu dengan amalnya sendiri, maka dia akan malas untuk meningkatkan amal dan ibadahnya, karena sudah bangga dengan amal dan ibadahnya selama ini. Kemudian yang ketiga adalah ujub, bangga dengan diri sendiri. Dan ujub ini merupakan salah satu dari 3 hal yang akan menghancurkan seseorang. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatun muhlikatun." Ada 3 hal yang akan menghancurkan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta', kikir yang berlebih-lebihan. Orang Jawa mengatakan jedang. Kikir yang berlebih-lebihan. Syuhun muta'. Kemudian yang kedua, wahawan mutaba', memperturutkan hawa nafsu. Padahal inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Dan nafsu itu kalmatiyah. Nafsu itu seperti hewan tunggangan, kata Umar Ibn Khattab. Tinggal kita yang nunggangi atau kita yang ditunggangi. Kalau kita ingin selamat, kita harus bisa menunggangi, mengendalikan nafsu kita. Bukan kita yang ditunggangi dan dikendalikan oleh nafsu kita, pasti kita akan diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Itulah ujub. Merasa paling baik, paling soleh, paling dermawan, paling pandai, dan paling-paling yang lainnya lah. Itulah ujub. Kemudian yang keempat adalah berteman dengan teman yang tidak baik. Dalam hidup ini kita butuh teman, tapi kita harus selektif. Ada ungkapan ar-rafiq qabla tariq. Carilah rafiq, bukan sekedar sahib atau zamil atau sodik. Kalau diterjemahkan artinya sama-sama teman, tapi derajat paling tinggi adalah rafiq. Cari rafiq qabla tariq, sebelum jalan. Artinya apa? Kita harus cari teman yang baik, teman yang setia, teman yang mengingatkan kita kalau salah, teman yang mengajak kita untuk beribadah kepada Allah qabla tariq, sebelum kamu melangkah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita butuh teman dalam hidup ini, tapi pastikan teman kita adalah rafiq. Itulah teman yang baik. Dan teman ini punya pengaruh yang luar biasa dalam merubah perangai ataupun perilaku seseorang. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil." Jadi seseorang itu sesuai dengan perangai temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian lihat dengan siapa dia berteman. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Temannya jahat, insya Allah dia jahat. Ini juga sesuai dengan sebuah syair mengatakan apa? Man asyaral asyrafa asya musyarrafan, wa mu'ashirul angdal ghairu musyarrafin. Awama taral jidal haqira muqabbalan bi thagri lama sara jildal mushafi.
Orang yang berteman dengan orang mulia, maka dia akan jadi mulia. Kalaupun tidak seperti dia, minimal di bawahnya sedikit. Sementara orang yang berteman dengan orang yang rendah akhlaknya, maka dia pun akan rendah akhlaknya. Mana buktinya? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kulit binatang yang hina akan diciumi oleh mulut orang ketika dia berteman menjadi pembungkusnya Al-Quran? Kulit binatang hina. Tetapi dia akan jadi mulia ketika berteman dengan mushaf dan menjadi pembungkusnya. Sehingga ketika orang habis baca Quran akan diciumi kulit binatang yang hina tadi. Karena dia pintar cari teman. Merasa dirinya hina, berteman dengan yang mulia yaitu Al-Quran. Seandainya kulit binatang itu berteman dengan beduk, apa nasibnya? Setiap datang waktu sholat dia akan dipukul. Itulah gambarannya. Maka kita harus pastikan teman kita adalah teman yang baik. Ya. La tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayahmudu. Jangan sekali-kali berteman dengan pemalas. Berapa banyak orang yang tadinya rajin jadi pemalas gara-gara berteman dengan pemalas. Karena menularnya sifat jelek kepada yang baik itu cepat, tetapi tidak sebaliknya. Merubah orang baik jadi jahat lebih cepat daripada merubah orang jahat jadi baik. Gambarannya apa? Kal jamri yudha'u fir ramadi fayahmudu. Seperti bara api yang dimasukkan dalam sekam, maka akan mati seketika itu pula. Itu menunjukkan cepatnya menular sifat jelek kepada yang baik. Dalam sebuah syair berbahasa Persia dikatakan, ya robat batar buddha zamaribat bihaqi dhati baqillahi samad ya robat aratar asi wa jahimu ya roniku kirata zabinaim. Itu bahasa Persia. Yang artinya bahwa teman yang jahat itu lebih jahat dan lebih berbahaya daripada ular yang paling berbisa. Kalau seandainya tiba-tiba ada ular kobra masuk sini, kemudian menyengat, korbannya paling satu. Kita rame-rame akan bunuh ular kobra itu. Tapi kalau ini kemasukan orang jahat satu, bisa jadi semuanya jadi jahatin. Karena dipengaruhi oleh orang jahat itu. Maka tepat dikatakan, teman yang jahat itu lebih jahat dan lebih berbahaya daripada ular yang paling berbisa. Maka pesannya, kalau kamu dapati teman yang baik, jadikan temanmu. Karena dia akan mengajakmu kepada an-na'im, kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi kalau kamu dapati teman yang tidak baik, kamu tinggalkan. Karena dia akan mengajak kepada jahim, yaitu neraka jahanam. Kemudian yang kelima adalah menunda-nunda kesempatan yang Allah berikan untuk melakukan kebaikan. Itu juga termasuk yang akan menghancurkan umur dan waktu kita. Artinya ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kita bisa melakukannya, ada tenaga, ada harta, ya kita laksanakan. Jangan kita tunda. Siapa tahu itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan itu. Yang apabila kita tunda, kemudian ajal datang menyebut kita akan rugi. Allah berikan kita kesempatan melakukan kebaikan, kemudian kita tunda, tidak segera kita lakukan sampai ajal menyebut kita. Jadi itulah di antara hal-hal yang bisa merusakkan umur dan waktu kita. Makanya dalam rangka
menyambut datangnya tahun baru Hijriah, kiat pertama adalah dengan mensyukuri nikmat umur dan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampai jam berapa ini jatah saya ini? Karena baru 1, masih ada 3. Terus ya. Baik. Selanjutnya agak kita percepat. Ya, nggak usah lama-lama. Kiat yang kedua adalah dengan melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Ya. Kita harus melakukan muhasabah, membandingkan keadaan kita pada tahun yang kemarin ya. Kita bandingkan bagaimana kualitas ibadah kita pada tahun 1444 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1443. Mana yang lebih baik? Ada sebuah makalah yang mengatakan begini, ini bukan hadis. Meskipun banyak orang mengatakan hadis, ini bukan hadis. Ya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia maghbun, orang yang tertipu ataupun orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat atau orang yang celaka. Tinggal kita pilih, mau jadi orang yang untung, rugi, atau celaka. Maka perlu kita melakukan muhasabah sebagai pijakan untuk apa yang akan kita perbuat pada tahun baru nanti 1445 dengan harapan lebih baik daripada tahun ini. Orang yang senantiasa melakukan muhasabah, dia adalah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan yang nilainya matematika 100 terus, bukan. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu menundukkan dirinya, dalam arti melakukan muhasabah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal setelah kematiannya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia banyak berandai-andai, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malas bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa ta'ahabu lil ardil akbar. Kata Umar, hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab, baik oleh orang lain apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan timbanglah dirimu sebelum nanti kamu ditimbang. Dan bersiap-siaplah engkau untuk menghadapi di mana amalmu akan dipertunjukkan atau akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ardul akbar. Hari di mana amal kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk bersiap-siap dalam menghadapinya. Kemudian Maimun bin Mahran mengatakan, al-muttaqi asyaddu muhasabatan li nafsihi minasyariki syahih li syarikihi. Orang yang bertakwa itu orang yang dalam menghisab dirinya
itu melebihi rekan kerja yang tamak ketika dia menghisap rekan kerjanya sendiri. Nah, rekan kerja yang tamak ketika dia diminta untuk menilai rekannya demi untuk menjilat kepada atasannya, maka dia akan cari-cari kesalahan rekannya itu dalam rangka untuk menjatuhkannya. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, muhasabahnya harus melebihi dia. Melebihi daripada rekan kerja yang tamak ketika dia mengkoreksi kerjaan rekan kerjanya sendiri. Artinya dia betul-betul teliti dalam menilai dirinya. Yang salah dia katakan salah, yang baik dia katakan baik. Demi peningkatan ibadahnya, kualitas kerjanya untuk masa-masa yang akan datang. Itu ya. Pentingnya kita melakukan senantiasa muhasabah dalam rangka kita menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Kemudian kiat yang ketiga adalah dengan melakukan mu'atabah. Mu'atabah itu artinya kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah umur kita, semakin tambah koleksi dosa kita. Semakin tambah umur kita, dosa yang kita hasilkan, yang kita kumpulkan akan semakin bertambah. Maka dengan datangnya tahun baru ini kita harus banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah karena sudah banyak kita kantongi dosa dan kesalahan selama ini. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mengapa kita harus istighfar? Mengapa kita harus bertobat kepada Allah? Karena tidak seorang pun kecuali dia pernah berbuat salah, bahkan sering berbuat salah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Bahwa setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Itu maqalah, bukan hadis, ya. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Wa ma sumiyal insanu illa linisyanihi. Tidaklah manusia itu dinamakan insan, melainkan manusia itu pelupa. Sehingga banyak berbuat salah dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, orang yang mau mengakui kesalahannya, kemudian mau minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Tobat bukan tomat. Apa bedanya tobat sama tomat? Kalau tomat itu habis tobat kumat lagi, namanya tomat. Ya, beda tomat sama tobat. Ya. Kalau tomat habis tobat kumat lagi penyakitnya. Nah, taubatan nasuha itu minimal harus terpenuhinya 3 syarat. Yang pertama, menyesali atas perbuatan maksiat dosa yang telah dikerjakannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, takut untuk mengulanginya kembali sebagaimana takutnya untuk dilempar ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, mengiringi taubatnya dengan banyak istighfar dan melakukan amal soleh.
Dan adalah Nabi kita Muhammad teladan terbaik dalam masalah tobat dan istighfar ini. Karena beliau menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku istighfar, minta ampun dan tobat kepada Allah dalam seharinya lebih dari 70 kali. Bayangkan, Nabi kita Muhammad, seorang nabi, seorang rasul yang telah dijamin surganya oleh Allah, yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan akan datang, dalam seharinya beliau istighfar dan tobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Lantas kita berapa kali seharinya tobat sama istighfar? Bukan nabi, bukan rasul, tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan dosa kita telah diampuni yang telah lalu dan akan datang. Artinya apa? Kalau kita menyadari, maka kita juga harus banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah umur kita, semakin banyak dosa dan kesalahan kita, maka kita harus meningkatkan istighfar dan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah optimis dalam menatap masa depan. Jangan sampai kita pesimis dalam menatap masa depan. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita optimis dalam menatap masa depan. Dengan harapan nanti tahun 1445 lebih baik daripada yang sekarang ini. Yang pertama, ini terutama untuk yang muda-muda penting ya. Bagaimana agar kita optimis dalam menatap masa depan. Yang pertama, tekuni apa yang kamu sukai. Tekuni apa yang kamu sukai. Karena bakat itu belum tentu jaminan orang untuk sukses kalau dia tidak tekun. Banyak orang tidak berbakat tapi dia tekun jadi sukses. Punya bakat tapi tidak menekuninya, akhirnya gagal. Maka kita harus menekuni apa yang kita sukai, baik urusan dunia maupun akhirat kita. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Anda akan mendapatkan hasil setimpal dengan kepayahan yang Anda lakukan. Untuk tekun, kita harus berpayah-payah. Semakin kita berpayah-payah, semakin maksimal hasil yang kita dapatkan. Kalau kita tidak mau berpayah-payah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Yang kedua, tingkatkan skill ataupun kemampuan. Masing-masing dari kita pasti punya skill, punya kemampuan, tinggal bagaimana kita mengupgrade dan meningkatkan kemampuan kita. Ada sebuah makalah yang mengatakan apa? Jarrib walahid takun arifan. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan jadi orang yang tahu. Artinya, kalau kita ingin jadi arif, orang yang tahu, orang yang berilmu, maka syaratnya dua. Pertama mulahadzah, yang kedua tajribah. Memperhatikan itu artinya mau belajar. Tapi belajar toh tidak cukup. Kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ya, itu cara untuk meningkatkan skill kita. Belajar, kemudian mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ada mulahadzah, ada tajribah. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa ada kemauan, maka akan ada jalan. Kalau kita punya kemauan keras, pasti ada solusi, ada jalan.
Kita sering mendengar ya ungkapan manjada wajada. Terusannya apa? Ada terusannya. Wa man qara'al baba walajja walaj. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu orang itu harus sungguh-sungguh. Harus punya kemauan untuk mendapatkannya. Dan barang siapa yang mendobrak pintu, maka dia akan masuk ke dalamnya. Jadi qara'a itu artinya bukan sekedar mengetuk. Kalau kita mengetuk pintu, tidak dibukai, kita akan pulang. Tapi qara'a itu ada makna memaksa. Bagaimana caranya saya harus masuk ke pintu itu, karena di balik pintu ada kesuksesan. Dan saya harus mendapatkannya. Barang siapa yang mendobrak pintu, maka dia akan masuk ke dalamnya. Man jadda wajada, wa man qara'al baba walajja walaj. Di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan keluar. Yang keempat, fokus pada apa yang ingin dicapai. Jadi kalau kita punya target, kita harus fokus. Ibarat orang memanah atau menembak, kalau fokus maka bisa tepat sasaran. Tapi kalau tidak fokus akan melenceng. Maka kita harus fokus kepada apa yang ingin kita capai dalam hidup ini. Apalagi kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan yang kita mau. Bahagia dunia dan akhirat, kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Itu target yang ingin kita capai. Maka kita harus fokus untuk mencapai target itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa masa depan tidak ditentukan semata-mata oleh bakat, tetapi oleh usaha yang kita lakukan. Tadi saya katakan, ketika orang punya bakat tetapi tidak mau mengasahnya, akan digalahkan. Orang yang tidak punya bakat tapi punya kemauan yang keras, usaha yang keras, maka bakat semata tidak menentukan kesuksesan seseorang, tapi lebih ditentukan sejauh mana usaha yang dia lakukan itu. Ya mas kalian, barangkali itulah yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, bukan niat untuk menggurungi, tapi kita sama-sama ngaji. Ya, at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, ya. Kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kurang lebih itulah ada 4 kiat yang bisa kita lakukan dalam rangka mensyukuri ya datangnya tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, dengan harapan semoga tahun baru ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekalian sama doanya. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la karban illa nafasta, wa la maridan illa syafaita, wa la dainan illa qadaita, wa la mu'siran illa yasarta, wa la dhalan illa hadaita, wa la ghaiban illa radatta, wa la hajatan min hawaij dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.